Shalom, salam hikmat tetap jadi berkat. Dalam kesempatan kali ini teman-teman kita akan membahas seorang wanita yang sangat dermawan. Kita lihat videonya, apa yang mau dia berikan, apa yang mau dia sampaikan. Yuk kita cek videonya. Udah 2 bulan soft quarantine, kita semua udah bener-bener ngerasain dampak dari pandemi ini. Aku sendiri sebagai pengusaha ngerasain banget kalau misalnya ekonomi lagi drop, apalagi para pelaku bisnis UMKM di mana mereka harus bertahan hidup dari cash flow bulan ke bulan. Di sini kita tahu kalau margin ekonomi global tuh bener-bener menurun banget, dan pemerintah Indonesia udah berusaha semaksimal mungkin, para tim ekonomi semuanya. Mereka udah berusaha ngambil keputusan-keputusan besar dan juga ngambil planning-planning terbaik yang mereka ambil. Kita tahu juga di sini dampak yang sangat dermawan sekali, peduli banget deh. Dari tenaga medis ataupun masyarakat menengah ke bawah juga. Dan di sini aku Sarah, aku akan ngambil keputusan terbesar dalam hidup aku. Aku akan ngelelang keperawanan aku mulai dari 2 miliar dan 100% dananya akan didonasikan dan disumbangkan kepada para pejuang COVID-19. 2 miliar guys. Yes. 2 miliar 2000 lagi. Ya, tadi teman-teman sudah nonton semua videonya bahwa perempuan ini sudah melakukan sebuah tindakan yang saya rasa sangat merendahkan kaum wanita yang lain. Mengapa demikian? Mungkin bagi pria-pria hidung belang, wah ini santapan yang luar biasa ya. Ini sebuah durian jatuh kali atau apa sih? Tapi teman-teman, apakah layak atau pantas seorang wanita berkata demikian? Bagaimana kalau sesuatu yang mau dia sumbangkan, yang akhirnya menjadi beras, menjadi lauk, dan mereka makan hasil dari seorang wanita yang sudah menyerahkan keperawanannya? Saya rasa itu bukan hal yang baik bagi seorang wanita yang benar menjaga kekudusan hidup untuk suaminya. Saya yakin suatu ketika dia akan menikah, tapi bagaimana dia mengawali kehidupan perjalanannya sebagai wanita dengan hal yang seperti itu? Saya rasa itu sangat tidak pantas. Dalam kesempatan ini, kita dengarkan nasihat dari pengacara kondang Hotman Paris. Nasihat saya kepada para laki-laki, jangan mau terima lelang, jangan mau ikut lelang atas adanya undangan lelang oleh seorang selebgram yang mau melelang keperawanannya seharga 2 miliar, katanya untuk disumbangkan kepada korban corona. Ini hanya dugaan, hati-hati aspek hukum undang-undang ITE seperti kasus ikan asin 7 tahun penjara, dan juga apabila kegadisannya ternyata tidak gadis, apabila ya dugaan ya, bisa 378 KUH pidana dugaan penipuan 4 tahun penjara. Laki-laki ditentukan oleh karisma wangi. Casablanca yang selalu saya pakai, Casablanca sangat menentukan karisma laki-laki, bukan hanya uang. Badanmu harus tetap wangi. Casablanca. Teman-teman, dari sudut pandang sekuler saja yang bukan sudut pandang Alkitab atau teologi, menilai itu sebuah hal yang salah. Baik dari undang-undang ITE, undang-undang yang sudah dijelaskan oleh Bapak Hotman Paris, itu bisa tersangkut atau terjerat hukum. Nah, maka dari situ pemikiran secara duniawi saja hal itu bisa menjadi salah, apalagi kalau dengan firman Tuhan. Memangnya kalau dia melihat persoalan bangsa, dia juga sudah melihat bahwa ya ekonominya apa segala banyak korban, dan kalau dia menyumbangkan keperawanannya, apakah masalah itu langsung selesai? Saya rasa ini sangat pansos sekali ya, sangat memang mencari ketenaran, dan hal itu tidak boleh ditiru oleh anak-anak Tuhan, tidak boleh. Saya teringat akan firman Tuhan 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 34 berkata, dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatian pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya? Hal ini berbicara kepada perempuan yang bersuami dan perempuan yang masih gadis, yang sudah menjalani hubungan suami istri dan yang belum, harus berpusat kepada Tuhan. Anak-anak gadis memusatkan perhatian pada perkara Tuhan supaya tubuh jiwanya kudus. Oleh karena itu kita perlu jaga kekudusan hidup.
Karena yang paling penting adalah kekudusan, tanggung jawab di hadapan Tuhan, di hadapan Dia yang suatu kelak akan menjadi hakim kita. Keputusan yang diambil oleh sebuah wanita ini adalah keputusan yang salah. Sebagai anak Tuhan kita tidak boleh melakukan itu. Oke, teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya rasa dia juga sekali lagi ingin pansos. Kenapa? Dia mengaku bahwa dia melakukan kesalahan dan dia minta maaf. Sebagai anak Tuhan dan semua orang pasti akan memaafkan dia. Mungkin dia khilaf dan lain hal sebagainya. Tapi saya rasa alasan dia juga meminta maaf ini karena ya dia ingin menyinggung orang-orang di luar sana yang tidak membantu, yang sangat selfish, dan dia juga akan berjanji untuk menyumbangkan 1000 sembako dari uangnya pribadi, bukan hasil menjual diri. Tetapi apapun itu, lebih baik saja untuk minta maaf dengan segala hal yang sudah dia buat. Dan saya rasa juga merendahkan lebih banyak wanita yang mungkin tersinggung daripada apa yang diperbuatnya. Manusia perempuan tidak dengan harga 2 miliar. Dia sama seperti manusia yang lain. Perempuan, gadis, semuanya nilainya sama di hadapan Tuhan, sangat berharga. Tidak dinilai dengan uang. Apalagi berbicara mengenai seksual. Sangat rendah sekali. Tapi sebagai anak Tuhan kita harus memaafkan. Mungkin dia ya masih muda, masih banyak hal yang perlu dia pelajari dalam hidup ini. Kiranya ini menjadikan dia tobat ya, untuk tidak melakukan lagi. Dan bagi anak Tuhan jangan dicontoh. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Salam hikmat, tetap jadi berkat.